Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perdana Kusuma, SPC MPCT. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebagai dosen, tugas kita adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video kali ini, mari kita ikuti keseharian saya dalam melaksanakan salah satu di antara ketiga tridharma tersebut, yaitu bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Psikologi Sosial Terapan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang berada di semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Mengapa? Karena ini adalah mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah di semester-semester lanjutannya. Semisal mata kuliah Psikologi Bencana, mata kuliah Asesmen dan Intervensi Psikologi di Komunitas, serta mata kuliah lainnya. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan analisis terhadap fenomena atau permasalahan psikologis dengan mengaitkan pada teori-teori dasar psikologi pada level individu, komunitas maupun organisasi yang tentu saja harus sesuai dengan kode etik psikologi. Untuk mencapai CPL yang dibebankan tadi, maka diturunkan menjadi CPMK. CPMK dalam mata kuliah Psikologi Sosial Terapan ini ada 4. Yang pertama adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menguasai konsep dasar teori psikologi sosial untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada level individu, kelompok, maupun komunitas. Terus yang ketiga adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, maupun kritik. Terus yang keempat adalah mampu menganalisis persoalan psikologis, non-psikologis, dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam hal kode etik psikologi. Untuk mencapai keempat CPMK tersebut, kemampuan belajar tiap mahasiswa dituangkan dalam sub CPMK. Nah, dalam hal ini, sub CPMK-nya adalah menguraikan berbagai teori psikologi yang berkaitan dengan perilaku individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Sub CPMK berikutnya adalah mampu menjelaskan penerapan psikologi sosial dalam bidang politik, dunia maya, lingkungan, kebencanaan, serta pemberdayaan komunitas. Sub CPMK berikutnya adalah mampu menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat, menggunakan perspektif dan penerapan ilmu psikologi sosial. Terus sub CPMK yang terakhir adalah mampu membuat usulan pemecahan masalah berdasarkan hasil literatur review yang tentu saja mempertimbangkan konsep-konsep dasar serta kode etik psikologi. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep dan teori-teori dasar dalam psikologi sosial yang nantinya dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis beragam permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun metode pengajaran yang digunakan adalah dikemas dalam bentuk presentasi materi oleh dosen, yang kemudian diselingi dengan presentasi dari hasil review jurnal dari mahasiswa yang tentu saja dikaitkan dengan fenomena-fenomena sosial yang mereka angkat. Terus di akhir semester mereka akan melakukan yang namanya project based learning. Project based learning ini sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Jadi mahasiswa secara berkelompok turun untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mereka kemudian mengaitkannya dengan teori-teori dasar yang relevan yang telah dipelajari sebelumnya. Project based learning ini akan melalui proses evaluasi dan assessment berdasarkan dengan bobot penilaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bobot penilaian tersebut bisa mereka dapatkan beserta RPS-nya melalui aplikasi Syam-OK yang dapat diunduh langsung menggunakan NIM mahasiswa masing-masing. Di aplikasi Syam-OK tersebut juga mereka dapat melakukan presensi atas kehadiran mereka dalam setiap perkuliahan. Jadi
Di aplikasi tersebut mereka dapat mendownload RPS, melihat bobot penilaiannya masing-masing dari tugas, dari review jurnal yang mereka lakukan, dari project base yang mereka lakukan, serta dapat melakukan presensi. Media pengajaran yang saya gunakan adalah WhatsApp group, Syam-OK, jurnal, serta PPT, slide-slide materi yang akan saya presentasikan, serta buku-buku referensi. Adapun buku referensi yang utama kami gunakan adalah buku yang ditulis oleh Myers, Aronson, Branscombe, Richard, Susten, Thaler, dan seterusnya. Jadi mahasiswa dapat mendownload beragam literatur tersebut, termasuk jurnal-jurnal referensinya melalui aplikasi Syam-OK. Asesmen dari mata kuliah psikologi sosial terapan ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara kognitif dan afektif. Secara kognitif, asesmennya saya lakukan dalam bentuk review jurnal, tugas review, kuis-kuis, serta membuat laporan dari project based learning yang mereka lakukan. Sementara secara afektif, saya melakukannya dengan mengevaluasi seperti apa sikap mahasiswa tersebut selama berada di kelas, serta bagaimana mereka berinteraksi, keaktifan-keaktifannya dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya mari kita ikuti proses pengajaran saya dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adik? Baik. Oke, sudah sarapan? Sudah. Saya belum, ya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke, hari ini mata kuliah kita Psikologi Sosial Terapan akan membahas mengenai penerapan psikologi sosial di ranah pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Nah, sebelum kita mulai, silahkan buka aplikasi Syam-OK untuk mengisi presensinya. Silahkan. Sudah absen semua? Sudah. Nah, sebelum kita masuk di materi hari ini, saya mau review dulu materi kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah bahas mengenai penerapan psikologi sosial dalam bidang kebencanaan. Oke. Saya mau kasih pertanyaan begini. Apa prinsip dasar dari psychological first aid? Siapa mau? Saya Kak. Siapa? Siapa yang mau? Saya Kak. Oke, silakan. Oke Kak. Jadi Kak, terkait materi sebelumnya itu Kak terkait 3 prinsip dasar dari psychological first aid itu Kak ada 3, yakni look, listen, dan link. Di mana look ini kita melihat secara langsung individu yang ada di lokasi bencana Kak. Kemudian listen, kita mendengarkan apabila mungkin ada keluh kesah dari individu yang terkena Kak. Kemudian kita melakukan link, jadi kita menghubungkan dari individu itu ke kira-kira apa yang membutuhkan Kak, mungkin dari sumber daya psikologinya Kak, atau dari mungkin kepolisiannya, mungkin seperti itu Kak. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita kasih apresiasi, aplaus dulu buat temannya. Oke, good. Berikutnya, di fase psikologi kebencanaan kita kenal ada satu fase namanya fase heroik. Siapa yang tahu apa itu fase heroik? Oke, silahkan. Jadi di fase kebencanaan itu kan ada 4 fase. Nah, yang fase heroik ini fase awal di mana orang-orang melakukan aksi heroik atau aksi kepahlawanan untuk menolong orang-orang yang sedang terkena bencana. Oke, good. Kasih aplaus dulu. Oke, jadi kenapa di fase psikologi kebencanaan tersebut ada satu fase yang dinamakan fase heroik? Karena orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah, itu datang ke lokasi bencana dengan misi kemanusiaan untuk memberikan bantuan, ya, baik itu secara fisik, moral, maupun bantuan secara material, gitu. Oke, itu untuk review dari materi pekan lalu. Sekarang kita melangkah ke materi pekan ini, yaitu penerapan psikologi sosial dalam ranah pemberdayaan komunitas. Nah, oke, sebelum saya masuk ke inti materinya, saya mau kasih background story. Kenapa kemudian kita bahas mengenai pemberdayaan komunitas? Nah, begini. Di tahun 55 muncul pengembangan konsep kesehatan mental komunitas untuk mengurangi jumlah orang yang sakit
jiwa. Itu dulu konsepnya. Jadi ada undang-undang yang mendasari. Nah, terus di tahun 63 Kennedy Bill itu kemudian mengusulkan perlu ada deteksi dini yang kita lakukan. Karena begini, muncul masalah baru, yaitu rumah sakit jiwa penuh. Karena kenapa? Orang-orang yang merasa bahwa saya mengalami gangguan kesehatan mental, itu langsung dimasukkan ke rumah sakit. Nah, padahal sebenarnya belum tentu mereka mengalami itu. Kayak bahasa sekarang yang kita mudah melakukan self-diagnose hanya karena melihat konten-konten di TikTok atau media sosial lainnya. Nah, seperti itu terjadi juga di tahun 63. Makanya, Sibyl itu kemudian mengusulkan perlu ada deteksi dini. Nah, gitu. Terus berikutnya di tahun 65 dilakukan konferensi di Massachusetts, ya. Nah, untuk psikolog-psikolog itu membahas bagaimana sih masa depan dan peran kita sebagai psikolog itu untuk menangani kesehatan mental. Nah, di tahun 65 terbentuk yang namanya Community APA, American Psychological Association. Nah, itu menjadi menaungi semuanya, ya, secara global. Nah, Nah, apa sih itu pengembangan komunitas? Nah, kalau dalam mata kuliah ini ada yang sebutnya pengembangan komunitas, pemberdayaan komunitas, ya. Nah, pengembangan komunitas itu adalah proses meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif dalam mengatasi masalah bersama. Jadi, kalau ada masalah, kita upayakan agar lingkungan sosialnya itu bergerak secara bersama-sama. Tidak lagi individu-individu. Kan banyak yang kita lihat realitas sosial di keseharian kita, ternyata dia mengalami masalah misalnya. Yang terjadi adalah dia menanggung masalah itu sendiri. Toh, akhirnya berdampak pada dirinya, kesehatan mentalnya. Nah, ternyata kita harusnya berupaya untuk ayolah bergerak secara bersama-sama. Kalian sudah pelajari teorinya Bronfenbrenner? Prinsip ekologinya, mulai dari individu, keluarganya, di mana dia bersekolah, ya, itu mikrosistemnya dia. Terus nanti di makrosistem ada aturan, kebijakan, itu ternyata bisa mempengaruhi individu. Nah, karena ini adalah mata kuliah psikologi sosial terapan, kita mau mengkaji bagaimana penerapannya ilmu psikologi sosial dasar di kesehariannya kita, ya. Yang pertama kita bahas mengenai social identity. Nah, sudah bahas tuh social identity? Siapa penemunya? Henry? Betul, Henry Tatchell, dibantu sama John Turner. Social identity. Poin pentingnya yang harus adik-adik ingat adalah jika identitas sosialnya kuat, maka motivasi kita untuk melakukan sesuatu akan berlipat ganda. Gitu ya. Kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas, maka kita akan lebih mau untuk ikut terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan oleh komunitas itu, gitu. Tetapi kalau kita berada misalnya di satu lingkungan komunitas, lingkungan rumah, lingkungan kampung, desa, RW, apapun itu, tetapi kita merasa bahwa saya adalah orang yang dikucilkan di lingkungan ini, maka ketika ada ide-ide perubahan, itu kita tidak mau terlibat. Karena kenapa? Kita tidak menganggap kita adalah bagian dari komunitas tersebut. Jadi kalau nanti adik-adik di kesehariannya ketemu sama sebuah masalah, terus mau merancang ide, solusi permasalahan tersebut, apa yang pertama harus dilakukan? Membangkitkan identitas sosial dari individu-individu yang ada di lingkungan tersebut. Jadi setiap orang yang tergabung di situ harus merasa saya adalah bagian dari komunitas ini. Itu dulu. Berikutnya yang relevan dengan kajian kita hari ini adalah social norm atau norma sosial. Nah, intinya social norm adalah perubahan perilaku didasari penguatan norma deskriptif dan injuktif. Apa yang banyak orang lakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau deskriptif, apa yang banyak orang lakukan. Kalau injungtif, apa yang seharusnya dilakukan. Jelas bedanya?
Yang ketiga, teori dasar yang harus kalian ingat adalah ada istilah yang disebut dengan learn helplessness. Sengaja saya angkat ini karena semester lalu saya membimbing salah satu mahasiswa bimbingan saya itu untuk skripsi. Skripsinya itu meneliti terkait ide bunuh diri di Tanah Toraja. Nah, Tanah Toraja kan sempat untuk siapa sih ini orang Toraja? Ada. Oh, oke. Nah, di Tanah Toraja itu sempat marak kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Nah, anak bimbingan saya ini saya kasih ide untuk ayo coba kamu teliti, ada tidak di antara mereka yang punya ide bunuh diri? Kan kalau bunuh diri kita sudah tidak bisa untuk tanya-tanya, toh? Jadi saya kasih ide, ayo coba teliti mengenai ada tidak di antara mereka yang punya ide bunuh diri. Ternyata ada. Nah, apa kaitannya sama learn helplessness ini? Ternyata begini, orang-orang itu biasanya berasal dari ekonomi yang tidak mapan, tidak tinggi gitu. Nah, sehingga salah satu contoh kasus, mereka akhirnya pinjol, tidak bisa bayar pinjolnya. Jadi mereka tidak mampu untuk melunasi pinjaman online-nya. Sehingga apa? Ini kan Toraja itu kan ya dalam Sulawesi Selatan kita kenal Siri Napace toh. Nah, ketika mereka tidak bisa bayar utang, malu. Ada rasa malu. Ketika rasa malu itu muncul, mereka kemudian berpikir jalan pintas. Daripada malu keluargaku, karena saya tidak bisa bayar utang, mending saya bunuh. Itu yang terjadi. Nah, ternyata orang-orang yang punya ide bunuh diri juga dilatar belakangi banyak motif, ya. Salah satunya itu tadi, termasuk merasa tidak berdaya. Karena ini mata kuliah psikologi sosial terapan, saya ingin kasih kalian gambaran awalnya dulu. Seperti apa itu social marketing? Ya. Nah, social marketing. Kalian kenal ini? Orang ini? Tidak kenal? Oke. Beliau namanya Mas Hadi. Nah, Mas Hadi itu dulu dia kerjanya di ibu kota Jakarta sebagai pegawai di perusahaan swasta. Gajinya tinggi tapi dia tidak bahagia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk pulang kampung. Begitu pulang kampung, yang terjadi adalah kampung tetangganya itu sering kebanjiran. Banjir rob, banjir air laut yang masuk ke perkampungan. Apa yang dilakukan Mas Hadi? Dia pergi ke desa tetangganya untuk menanam mangrove. Tahu mangrove? Ya, bakau. Ya. Setiap hari dia lakukan itu. Apa yang terjadi sama dia? Orang-orang di desa tetangganya itu melabeli Mas Hadi orang gila. Kenapa ada orang tanami pinggir laut? Gitu ya. Tetapi Mas Hadi tidak menyerah. Dia tanam, terus dia dokumentasikan mangrove yang sudah dia tanam. Dia posting di Facebook. Nah, dilihat sama orang Jepang. Orang Jepangnya ini terus hubungi dia, terus bilang, saya kasih kamu bantuan 100 juta, tolong tanam mangrove lebih banyak lagi. Mas Hadi dikasih uang 100 juta, kan kaget tuh. Nah, tapi dia ini, saya mau kasih info, dia ini orang jujur. Dia tidak mau ambil keuntungan sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia cari tahu, siapa pengangguran yang ada di kampung itu. Dia kumpullah pengangguran-pengangguran ini, terus dia bilang, kalian mau punya penghasilan tambahan? Mau. Nah, akhirnya apa? Dia bikin komunitas. Kamu tugasmu bibit mangrove. Kamu tugasmu tanam mangrove. Kamu tugasmu pasang pasak agar mangrove-nya itu tidak rebah. Dan seterusnya. Jadi, uang yang dikasih itu dia gunakan. Dia bayar. Dia tidak gunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, setelah itu, foto-foto itu, mangrove yang tumbuh itu, diposting terus di Facebook. Dilihat sama orang Kanada. Orang Kanada bilang, siapa yang melakukan itu? Dikasih lagi pendanaan.
lebih besar lagi daripada si orang Jepang kasih. Akhirnya apa? Dia bikin banyak kelompok-kelompok tani di situ. Nah, imbasnya apa? Sekarang di sana sudah kayak begini tampilannya. Sudah jadi desa wisata mangrove. Orang-orang yang tadi pengangguran sudah tidak menganggur. Malahan ingat, setelah lihat mangrove-nya subur, dia kemudian berpikir, apa bisa dilakukan? Bukalah desa wisata. Desa wisata bukan hanya yang punya mangrove, yang punya keuntungan, tidak. Diidentifikasi lagi. Siapa di sini yang bisa perform? Baik itu tari, puisi, musik. Jadi di kawasan mangrove ada yang perform tari-tarian. Pengunjungnya bayar toh, seperti itu. Terus, karena mangrove-nya sudah subur, orang jadi tidak melaut jauh. Teknik yang dilakukan oleh si Mas Hadi tadi itu adalah kita kenalnya dengan istilah social marketing. Jadi yang disebarluaskan itu adalah konten-konten terkait perubahan sosial yang dia lakukan di masyarakat, gitu. Bagaimana mengubah lingkungan yang tadinya banjir menjadi desa wisata, bagaimana mengubah masyarakat yang tadinya pengangguran jadi punya pekerjaan baru lagi, gitu. Ya, sampai sini jelas? Oke. Nah, karena ini adalah mata kuliah psikologi sosial terapan, saya ingin perkenalkan kalian satu metode baru, ya. Ini ditemukan oleh si Richard Thaler dan Chas Sustain. Nah, mereka menang Nobel. Jadi, dia mengkombinasikan antara ilmu psikologi dan ilmu ekonomi. Gitu, ya. Oke. Teorinya namanya nudge. Penemunya Richard Thaler dan Chas Sustain. Bukunya ini warnanya kuning, ngejreng ya. Jadi kalau kalian pergi ke toko buku atau ke perpus, kalian bisa langsung dengan mudah menemukannya. Ya. Nah, kalian lihat gambarnya. Ini gambar apa? Gajah. Gambar gajah. Satu yang besar, satu yang kecil. Kira-kira yang induk gajah yang mana? Yang besar. Apa yang dilakukan induk gajah terhadap anaknya? Mendorong. Mendorong bukan menendang. Ya? Kenapa dia tidak gunakan kakinya? Weh, jalan tuh. Dia gunakan apanya? Belalainya. Supaya apa? Kalau induk gajah tendang anaknya, kira-kira anaknya bisa jadi terpelanting toh? Bisa jadi merasakan sakit toh? Dia gunakan belalainya. Supaya apa? Anaknya bisa bergerak, tapi dia tidak tersakiti, dia tidak terjatuh, dia tidak terluka. Prinsip itu sama dengan nudge. Prinsipnya adalah segala bentuk desain pilihan, atau yang kita biasa sebutnya choice architecture, dapat memengaruhi perilaku orang dengan cara yang pertama bisa diprediksi, tidak melarang opsi lain. Jadi ceritanya masih tersedia opsi-opsi lainnya, tidak hanya satu opsi. Yang harapan kedepannya ini bisa mengubah atau memberikan insentif dari segi ekonomi. Sebenarnya begini, dalam implementasi di kesehariannya, ternyata di penerapannya di keseharian, itu tidak hanya berimbas kepada insentif ekonomi, tetapi psychological well-being orang juga bisa meningkat. Kedisiplinan bisa meningkat. Nanti saya kasih lihat contoh-contohnya. Karena nudge ini ternyata bisa diterapkan di berbagai kebutuhan sosial kita sehari-hari. Jadi tidak hanya ekonomi. Jadi pada dasarnya diniatkan untuk adanya insentif, tapi ternyata tidak. Bisa membuat kita jadi jauh lebih disiplin, jauh lebih rapi, supaya kita jadi jauh lebih bahagia ketika menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oke? Nah, prinsip-prinsip dasarnya nudge, yang pertama adalah mudah dihindari atau non-koersif. Orang tetap punya pilihan untuk tidak mengikuti. Jadi, ketika nudge itu menawarkan sesuatu, kita selaku individu masih bisa memilih, saya mau ikuti atau tidak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua,
memanfaatkan bias kognitif, misalnya social norm tadi. Kadang kita tidak mau, tetapi kelompok kita, komunitas kita, mau melakukannya. Ingat tadi teori social identity. Ketika kita merasa bagian dari komunitas, maka kita cenderung akan mengikuti komunitas. Jadi, celah itu yang dimanfaatkan oleh si nudge tadi. Nah, terus loss aversion. Ternyata kita mending tidak untung daripada rugi. Biar saya tidak punya untung, yang penting saya tidak rugi. Prinsip itu dipakai oleh nudge. Usahakan supaya orang ketika mau mengubah perilakunya, dia tidak rugi. Jadi kalau kalian nanti menawarkan desain-desain pilihan atau intervensi terhadap masalah sosial di masyarakat yang kalian temukan, jangan lupakan prinsip loss aversion. Tidak boleh orang mengalami kerugian. Ketika orang sudah melihat bahwa desain pilihan tersebut, intervensi tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi saya, maka besar kemungkinan dia akan patuh dan mengikuti ide intervensi tersebut. Gitu. Ya? Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah, ini gambar apa? Bukan. Bukan. Nah, ini urinoir. Yang pria di belakang. Yang pria di belakang. Pernah gunakan urinoir? Pernah. Apa masalah yang kalian lihat ketika menggunakan urinoir? Jaraknya. Kenapa? Terlalu dekat biasanya. Terlalu dekat. Orang bisa mengintip satu sama lain. Oke. Terus, yang sebelahnya? Mungkin kalau masalah airnya, Kak. Airnya, kenapa? Kadang tidak mengalir. Kadang tidak mengalir. Makanya cek dulu ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rabbani Muhammad Gibran. Saya ingin bertanya tentang design teori terkait norma sosial. Tadi disinggung soal norma induktif dan norma deskriptif. Saya mungkin bertanya tentang tujuan dari kedua norma ini, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bani atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan adalah norma deduktif dan injungtif. Deduktif apa yang mayoritas orang lakukan, dan injungtif apa yang seharusnya orang lakukan. Apa yang mayoritas orang lakukan itu mendorong kita melihat, mengimitasi orang lain, ya kan? Kalau orang sudah berhasil, kita juga kan maunya berhasil. Jadi prinsip deduktif itu kita jadi terdorong untuk melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Kalau injungtif seperti yang kita lihat, kita memunculkan adanya harapan sosial, gitu. Jadi karena injungtif itu apa yang seharusnya dilakukan, jadinya kita kemudian berpikir, orang sudah melakukan ini, saya juga harus melakukannya. Ataukah di situ bisa muncul punishment mungkin. Itu bisa jadi. Ada orang melakukan itu kemudian dia celaka misalnya. Saya tidak boleh seperti dia. Seperti itu ya. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, silakan scan barcode ini. Kita ada quiz. Nah, jadi saya mau tahu kalian tadi paham teorinya atau tidak. Nah, ya kan? Nah, silahkan di-scan, terus kalian kerjakan. Saya kira begitu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menyimak materi dan ikut berinteraksi dalam perkuliahan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video yang berisi aktivitas pengajaran saya dalam mata kuliah Psikologi Sosial Terapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.